Oke, Bang, ngelihat pra peradilan polisi tidak hadir dan diundur seperti apa tanggapan Abang? Tanggapan saya juga kaget ya, kenapa kok polisi kemarin tidak hadir. Karena sehari sebelumnya kan Kak Informasi mengatakan siap hadir. Tapi tiba-tiba saya tunggu Senin kok ternyata tidak hadir. Ketika saya tanya kepada Bapak, tidak ada jawaban yang pasti. Sehingga saya waktu itu kurang lebih ya ini, kenapa kok tidak hadir. Saya anggap bahwa tadinya polisi itu sudah siap mau hadir Senin. Karena kan ini mempertaruhkan kredibilitas polisi kan. Betul. Tapi kemudian melihat banyaknya saksi-saksi yang muncul, yang kuasa hukum yang menambahkan bukti-bukti yang menyangkal si Peggy itu sebagai tersangka, maka kemudian penyidik merasa harus menambah kelengkapan daripada jawaban gugatan pra peradilan, sehingga dia memilih tidak datang. Kira-kira begitulah. Jadi ya, tapi kalau seandainya ini dianggap sebagai suatu taktik ataupun strategi betul. untuk mengulur waktu supaya yang biasanya terjadi gitu ya, penyidik itu kalau digugat pra peradilan nggak mau ribet gitu ya, ya udah akhirnya ya cepet-cepet berkas itu kirimkan jaksa, dan apabila jaksa itu menerima di P21 dan pra peradilan itu bisa gugur apabila pokok perkaranya sudah mulai disidangkan. Nah, sedangkan kok ini kan ini sudah dikasihkan kemarin ya, kemudian ini waktunya sudah 1 minggu gitu ya. Betul. Mungkin kira-kira 1 minggu lagi kan mau sidang berikutnya. Betul. Dan apabila tidak datang maka juga akan diputus. Saya estimate saya nggak akan mungkin Pak Jaksa itu akan berikan P21 dalam waktu 1 minggu. Karena apa? Kasus ini kan sudah menjadi atensi publik dan penuh kejanggalan. Nggak akan mungkin jaksa ambil alih. Oh iya ini saya terima lengkap gitu. Nanti kan jaksa yang dikejar-kejar sama publik kan gitu kan. Maka jaksa pasti akan mengembalikan estimasi saya. Betul kan, sekarang dikembalikan dengan P18 dengan mengatakan bahwa itu masih kurang unsur pidana atau apa lagi terserah. Tapi kemudian ya prediksi saya minggu depan polisi pasti akan datang. Kalau tidak datang akan rugi. Karena apa? Kesempatan polisi untuk di pra peradilan dan dia menjelaskan kepada hakim bahwa apa yang telah dikerjakan itu sudah benar. Intinya cuma gitu aja. Jadi publik yang menurut saya sih tidak usah khawatir ya apa yang terjadi. Ini sebenarnya masalahnya bukan masalah yang rumit. Ini masalah suatu kelanjutan daripada persidangan yang proses yang 2016 yang lalu itu sudah selesai tuntas, tapi masih ada 3 lagi DPO itu ya, kemudian dipecahkan. Yang pertama dari 3 DPO itu yang betul-betul ada tersangkanya menurut penyidik hanya Peggy itu. Nah, Peggy itu sekarang kan dinyatakan jadi tersangka. Ketika dia jadi tersangka, publik kemudian kuasa hukumnya protes semua gitu. Makanya saya bilang kalau mereka protes, jalurnya adalah gini, kalau mereka protes kepada putusan hakim yang 2016 dulu itu tidak adil sehingga memenjarakan orang yang tidak bersalah, silakan bukti-bukti yang sekarang muncul ini kumpulkan jadi satu, jadikan berkas PK, ajukan PK. Adapun untuk sekarang pendapat bahwa itu bukan Peggy yang dulu, ini bukan Peggy Setiawan dan sebagainya, itu kumpulkan bukti-bukti itu nanti di pra peradilan sampaikan pada hakim, Pak Hakim, bahwa ini TSK Peggy ini adalah bukan Peggy yang sebenarnya, kami punya bukti ini. Nah mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Nanti seandainya hakim menyatakan bahwa oh ini tidak cukup bukti polisi, ya berarti penetapan sebagai tersangka tidak sah, ya penyidik pasti akan menghentikan penyidikan. Tapi apabila hakim menyatakan bahwa itu sudah cukup, ya jaksa harus terus meneruskan proses yang akan dibikin oleh penyidik itu, pasti nanti akan menerima kembali berkas apabila sudah diperbaiki atau dilengkapi. Kira-kira itu. Jadi menurut saya ini proses berjalan ya, tidak usah gaduh gitu ya, kok gini, kok janggal dan sebagainya. Itu saya dasarkan pada para kuasa hukum itu cara yang tidak efektif dari mereka terlalu banyak tenaga tapi tidak ada gunanya. Tapi yang ada gunanya adalah apabila data-data itu mereka bawa ke persidangan, entah di pra peradilan ataupun di sidang utamanya nanti, itu baru bisa betul-betul bermakna perjuangan mereka itu. Saya kira itu aja. Bang, update terbaru berkas Peggy dikembalikan oleh Kejari Jabar ke Polda Jabar karena dirasa belum lengkap buktinya. Tanggapannya apa? Ya itu ya, yang namanya
namanya berkas di perkara itu ya, itu kita sebagai penyidik tidak pernah sekali jadi itu, hampir tidak pernah, pasti akan dikembalikan oleh jaksa, bolak-balik, kadang-kadang 2 sampai 3 kali, ada yang sampai belasan kali. Itu wajar biasa, dan jaksa mengatakan kalau menilai masih kurang ya harus perbaiki, periksa ini, alat bukti ini coba cari dulu ini, itu petunjuknya kayak gitu. Jadi di dalam suatu pemberkasan itu hampir tidak pernah terjadi ya sekaligus jadi itu. Saya penyidikan berapa puluh tahun saya jadi penyidik itu, saya nggak pernah ngirim berkas itu kemudian langsung jadi. Bang, ini artinya ada kesan bahwa Peggy bahwa polisi memaksakan Peggy membunuh Vina gitu, Bang. Jadinya. Ya itu kan framing yang akibat daripada pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan bahwa polisi itu merekayasa, kan kasusnya kayak gitu. Polisi itu tugasnya hanya penyidik. Penyidikan itu artinya mencari mengumpulkan barang bukti. Nah, dulu ini kasus tahun 2016 sudah disidik oleh polisi, bukti-bukti yang bisa disajikan ke pengadilan hanya itu. Dan bukti-bukti itu ternyata diterima oleh jaksa dengan perkara yang diterima. Kemudian perkaranya disidangkan oleh hakim, dan hakim juga berkeyakinan bahwa ada yang salah, divonis. Kemudian ketika banding juga ditolak, kasasi ditolak, sampai putusan inkrah, bahkan sudah mengajukan gerasi pun ditolak. Itulah kerja polisi yang menurut saya ya, yang 2016 itu sudah menurut aturan, walaupun katanya ya ada kelemahan karenanya. Katanya apa? Karena pembuktian yang dipakai oleh polisi itu waktu hanya keterangan saksi. Nah, itu bukan salah mutlak. Menurut saya polisi tidak bisa salahkan mutlak, karena apa? Bukti-bukti yang diajukan oleh polisi ke berkas itu diterima oleh hakim kok. Gitu. Mestinya kalau itu nggak terima ya hakimnya mestinya menolak, tapi itu kan ditolak, hakim yakin bahwa itu benar. Adapun sekarang itu dianggap pengadilan sesat, ya hanya yang bisa membuktikan atau menyangkal putusan pengadilan yang inkrah itu melalui jalan PK itu. Kalau Peggy ini yang salah tangkap melalui pra-peradilan, ditempuh aja itu, nanti apa yang terjadi nanti. Jadi kita loyal, kalau keputusan begitu ya sudah, jangan ngotot. Jangan mempengaruhi rakyat bahwa ini pengadilan nggak fair, tidak adil, polisi merekayasa, itu kasihan toh. Petugas-petugas para hakim jaksa, para hakim sudah bertindak sesuai dengan aturan, kemudian dia dituduh sebagai merekayasa kasus hanya dengan berdasarkan pengakuan-pengakuan yang liar di media. Saya juga bisa mengakui lah, mereka mungkin memang benar tersiksa atau tidak teradili gitu. Tapi hak mereka itu bisa diperjuangkan hanya dengan melalui PK ataupun pra-peradilan. Bang, menurut Abang kira-kira peluang Peggy dan polisi nanti di sidang pra-peradilan siapa yang akan menang, Bang? Oh, saya nggak bisa memperkirakan, itu tergantung daripada keyakinan hakim. Melihat apa yang dijawab, kan ini hakim kan akan menanyakan ini. Hakim membacakan gugatan, penyidik, kamu dianggap ini nih, apa? Mungkin salah tangkap lah, apa dan sebagainya. Apa, salah menentukan sebagai tersangka. Apa bukti yang kamu punya? Penyidik akan menunjukkan, ini Pak bukti saya begini. Mungkin nanti akan dibantah oleh kuasanya. Enggak Pak, ini nggak benar. Nah, tergantung daripada keyakinan hakim. Apakah dia memutuskan polisi sudah cukup bukti untuk menentukan itu sebagai tersangka atau tidak? Kalau tidak, pasti akan diputus, dan kemudian apakah itu sebagai tidak sah atau sah? Kalau tidak sah berarti tersangka tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai tersangka, dan polisi pasti harus pakai SP3 kepada tersangka itu. Tapi kalau itu di gugatan ditolak, ya berkas bisa diproses selanjutnya oleh polisi untuk dilengkapi dan dikirim ke jaksa. Bang, artinya kalau Peggy kalah di sidang pra-peradilan ini bakal lanjut sampai sidang. Nah, akankah Peggy divonis bersalah kelak? Oh, saya tidak tahu. Ya tergantung nanti gini. Kalau sudah pakai sidang itu tergantung daripada apa bukti-bukti yang disampaikan oleh polisi di dalam berkasnya, dan kemudian diramu di dalam tuntutan jaksa, dan kemudian apa bukti-bukti yang nanti disajikan oleh para kuasa hukum itu di pengadilan. Kalau nanti bisa di pengadilan itu dia bisa menyajikan bukti-bukti yang menyangkal, dan kemudian hakim bisa menimbulkan keyakinan bahwa Peggy tidak salah, ya hakim pasti akan memutuskan Peggy tidak salah. Tapi apabila apa yang disajikan di dalam pengadilan nanti yang meringankan itu tidak mampu untuk menangkis apa yang disampaikan oleh bukti-bukti ataupun saksi yang disampaikan oleh jaksa seperti dalam tuntutannya, ya pasti si Peggy akan tetap akan dihukum sesuai dengan keyakinan hakim.
Bang, banyak aksi yang mendukung Peggy agar dibebaskan, Bang. Tanggapannya, Bang? Ya itu karena kalau pandangan saya itu karena media yang sudah terframing oleh berita-berita yang membantu Eki. Jadi Eki itu dianggap orang yang tidak bersalah, tapi karena pengadilan sesat kemudian dia dihukum kan gitu, termasuk juga yang 8 dulu. Maka dengan ini dia menuntut bahwa itu sistem peradilan yang salah, makanya itu harusnya Peggy tidak dihukum lah kira-kira gitu. Itu hak daripada orang yang merasa tidak diperlakukan secara adil. Tetapi untuk memperjuangkan seperti itu tidak cukup hanya dengan rame-rame di media ataupun banyak demo dan sebagainya. Itu juga Amerika boleh saja, tetapi menurut saya itu cukup efektif untuk menggugah kembali para penegak hukum itu supaya berlaku dengan adil dan transparan. Nah sekarang mereka sudah lakukan itu ya. Tapi kalau saran saya kembali, kalau jalur yang paling tepat untuk memperjuangkan supaya berhasil itu yaitu tadi dengan mengajukan PK dan mengajukan pra peradilan. Bang, ada juga yang namanya Widya nih, Bang. Waduh, Yang saya sering. nggak tahu. Saya terus terang ya dalam kasus ini ya, saya memang ikuti perkembangan ya. Tetapi saya tidak tertarik pada apapun yang diajukan oleh para kuasa hukum ya. Udah keterangan bahwa menyatakan bahwa PG itu tidak bersalah. Itu saya anggap sebagai suatu alat untuk menunjukkan alat alibi bahwa si PG itu benar, dan kemudian kasus yang dulu itu adalah direkayasa oleh polisi kan itu. Makanya saya tidak tertarik karena apa? Kasus ini dulu pernah disidang loh. Persidangannya terbuka, tapi urusan sudah diputus dan sudah inkrah. Adapun sekarang ada kejanggalan, ya mari kita lihat melalui PK ataupun melalui pra peradilannya si PG. Itu aja kalau saya sih menanggapi kasus ini. Ini bukan kasus yang gaduh ya, tapi gaduh karena media cekoki oleh informasi-informasi dari para pakar, pengamat yang pakai analisis sendiri menafsirkan setiap potong informasi. Dan itu arahnya pada ini hukum yang nggak benar dan sebagainya dengan berbagai alasan lah. Publik hanya melihat bahwa ini wah ini semua aparat brengsek ini, makanya harus itu pakai rame-rame baru seakan-akan keadilan mau diterapkan. Padahal kalau menurut saya peradilan selama ini berjalan tidak semenang-menang, diputus melalui hakim, sudah sampai banding sampai Mahkamah Agung, bahkan yang bersangkutan sudah minta gerasi, itu artinya sudah mengakui dulu dia perbuatan bersalah, tapi sekarang kan dia mencabut karena merasa tidak diperlakukan tidak adil. Hak mereka untuk ngomong gitu, tapi cara yang terbaik adalah itu tadi, menggugat melalui PK atau pra peradilan CPK. Bang, dari Hotman Paris sendiri juga minta dibentuk TPF. Tanggapannya, Bang? Ya saya tidak mengatakan itu tidak setuju, atau hanya saya mempertanyakan TPF itu nanti siapa yang menjadi TPF. Terus kemudian siapa yang mempercayai bahwa temuan daripada TPF itu pasti lebih benar. Dan kemudian saya yakin ya TPF paling pol nanti dapatnya keterangan cuma dari keterangan saksi-saksi. Dan kemudian TPF itu nanti apakah bisa membatalkan putusan pengadilan yang sudah inkrah? Kan nggak bisa. Contoh kemarin itu TPF Propam sudah investigasi, hasilnya Propam mengatakan si Rudi tidak terbukti, dikutuklah Propam, katanya apa Propam. Jadi TPF itu memang bahasa yang latah ya di negeri ini. Kalau ada sesuatu yang kurang adil, carilah TPF. Tapi hasil daripada TPF itu apakah menyelesaikan masalah? Ya tidak selama ini. Jadi menurut saya kalau untuk ini menyelesaikan kasus ini ya cuma lewat PK dan kemudian lihat kelanjutan daripada kasus PG ini. Itu. Karena kasus ini menurut saya bukan kasus yang sangat janggal, sangat wah tidak apa pengadilan yang sesat, enggak. Hanya beda-beda penafsiran saja, dan kemudian kebetulan ada orang yang mencabut keterangan gitu. Terakhir, Bang, apa yang mau disampaikan, Bang? Saya nggak hanya nyampaikan gini pada publik, tolong ya ikuti perkembangan kasus ini dengan sabar dan dengan dimengerti, jangan sampai terpancing oleh uraian-uraian daripada para pakar ataupun para pejabat yang menurut analisis mereka sendiri itu benar gitu ya, tapi intinya adalah menyalahkan daripada kasus sistem kita yang lama. Kita akui memang sistem kita kurang menjamin adanya transparansi dan mungkin tidak adil. Tetapi saya menyatakan di sini bahwa dari kasus ini tidak pantaslah kalau kita menyebutkan itu kasus rekayasa. Karena apa? Kasus ini sudah disidangkan melalui tahap-tahap yang lalu, itu mulai dari polisi, kejaksaan, hakim sampai hakim pilih.
itu sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Jadi jangan terbawa oleh berita-berita negatif yang tidak pernah dibuktikan di dalam pengadilan, tapi kemudian sudah menuduh bahwa ini oknumnya nggak benar, salah dan sebagainya.